Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD resmi mengumumkan mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam RI. Dan hari ini Mahfud telah bertemu Presiden Joko Widodo dan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya. Saudara sekalian, baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo yang ditemani oleh Bapak Mensesnek, Bapak Profesor Pratikno. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti. Pak Jokowi mengatakan, iya itu, terima kasih juga. Terima kasih sudah membantu 4 tahun dan dengan baik, tidak ada masalah. Ya beliau tadi yang menyebut bahwa saya paling lama Menko beliau selama 2 periode beliau memimpin, yang paling lama itu Pak Mahfud katanya. Sebelum Mahfud MD menyatakan mundur, santer beredar kabar bahwa situasi di Kabinet Indonesia Maju mulai tidak nyaman. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto membeberkan ke publik bahwa kondisi suasana kerja Kabinet Pemerintahan Jokowi sudah tidak nyaman. Hasto mengaku mendapat unek-unek tersebut dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa? Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak. Sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat sehingga tidak kondusif. Yang ketiga, juga testimoni, termasuk dari Bu Risma. Sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya. Jadi ada kekhawatiran, tidak percaya lagi kepada sesama menteri. Sehingga mau rapat aja periksanya, waduh udah berlebihan. Kira-kira seperti itu. Artinya inilah yang sebenarnya suasana terjadi. Kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai Presiden Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Belakangan hubungan Presiden dan PDI Perjuangan, partai utama pendukung pemerintah, disebut retak. Musababnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Lantas, apakah pengunduran diri Mahfud MD akan disusul menteri lainnya? Apakah benar isu kabinet Jokowi yang tidak solid saat ini adalah kondisi real? Tim TV One mengabarkan. Mundurnya Prof. Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menko Polhukam memang menjadi topik yang begitu hangat jadi perbincangan pada hari ini. Dan tadi sudah sempat saya singgung di awal, apakah kemudian ini bagian dari keinginan ataupun juga keluar dari hati Prof. Mahfud MD sendiri, atau bagian dari strategi menjelang pemilu 2024 yang akan berlangsung 14 Februari mendatang. Bukan cuma itu, kita juga akan bahas sebenarnya bagaimana kondisi di Kabinet Pemerintahan Jokowi saat ini. Betulkah ada suara-suara yang menyiratkan adanya tekanan, adanya ketidaknyamanan yang dirasakan oleh para menteri. Nanti kita akan dengarkan juga bagaimana pandangan dari masing-masing juru bicara, perwakilan dari masing-masing pasangan calon. Tapi saya juga akan perkenalkan terlebih dahulu pengamat politik yang akan melihat, memandang, menganalisa mengenai masalah ini yang sudah bersama dengan saya, Bang Pangi Syarwi Caniago. Bang Ipang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ipang. Selamat malam Mbak Putri, Bang Nusirwan. Baik, dan juga saya akan perkenalkan terlebih dahulu dari urut dari masing-masing pasangan calon 1, 2, kemudian ketiga. Sudah hadir juga Pak Saiful Huda selaku Dewan Pakar Timnas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Huda, selamat malam. Malam, waalaikumsalam Mbak Putri. Baik, kemudian juga juru bicara dari TKN ini sudah hadir mewakili pasangan nomor urut 2, Bang Daniel Ansar Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daniel, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga yang mewakili pasangan 3, yaitu pasangan Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud MD, sudah hadir secara daring juga, yaitu Pak Nusirwan Sujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nusirwan. Selamat malam, Waalaikumsalam. Baik. Bapak-bapak sekalian. Iya, Pak Nusirwan, langsung saja menyambung dari judul perbincangan yang tim kami pilih pada malam hari ini, akan saya langsung tanyakan kepada Pak Nusirwan. Jadi mundurnya Prof. Mahfud MD dari jabatannya ini apakah memang keinginan dari hati Pak Nusirwan, atau ini bagian dari strategi menjelang pemilu?
Membahas hati tentunya tidak cocok ya, kalau mengukur hati itu dianalisanya menjadi sulit begitu Mbak Putri. Tapi tentu kalau berkaitan dengan yang satunya soal strategi, tidak mungkin tidak munculnya pertanyaan strategi karena ini memasuki masa pemilu. Jadi dua hal ini sebetulnya hal yang sebetulnya perlu dan tidak perlunya dibahas soal strategi dan hati. Tapi tentu kita akan melihat dari apa yang disuarakan, dan sejak tadi TV One juga menyiarkan bagaimana pihak-pihak lain melihat institusi yang cukup terhormat seperti institusi di perguruan tinggi, di UGM, kemudian Universitas Islam Indonesia, yang menilai, yang memberikan pendapat, yang memberikan beberapa koreksi yang sudah dilakukan beberapa waktu terakhir ini, termasuk para budayawan dan sebagainya. Tentu itu akan menjadi sebuah catatan tersendiri, sehingga langkah yang dilakukan oleh Pak Mahfud tentu kita semua menghormatinya dan sangat menghargai sebagai sebuah sikap yang memberikan jawaban terhadap berbagai aspirasi yang selama ini muncul beberapa waktu terakhir ini, bahwa seharusnya calon, apalagi calon pimpinan nasional, calon presiden, calon wakil presiden, tentu bersikap dia harus clear, dia harus bersih, sehingga itu memberikan gambaran kepada rakyat pemilih kelak yang cocok untuk dipilih itu seperti apa. Dan ini harus dibuktikan karena selama ini tentu Pak Mahfud masih menjabat sebagai Menko Polhukam, dan itu dipertanggungjawabkan betul dengan apa yang sudah disampaikan beliau kepada Bapak Presiden sore tadi, pengunduran secara resmi, sehingga langkah ini sebetulnya adalah sebuah wujud jawaban atas berbagai sikap-sikap yang ditunjukkan oleh beberapa pihak, beberapa institusi yang sangat terhormat yang tadi saya sebutkan, dan itu sebetulnya koreksi bagi pimpinan nasional di dalam menjalankan roda tanggung jawab terhadap pemerintahan kenegaraan yang selama ini dilakukan. Jadi tidak ada yang sifatnya persoalan hati dan persoalan strategi. Kalau strategi tentu masing-masing bisa tinjauannya sendiri-sendiri, apalagi persoalan hati. Jawabnya kalau saya ditanya ya tentu itu karena hati nurani melihat kondisi seperti ini. Tapi tentu kalau Pak Daniel mungkin melihatnya dari sisi yang lain. Jadi susah kita untuk mengukurnya. Saya hanya mengacu kepada beberapa pendapat dari pihak luar yang tentu mereka tidak bisa dikendalikan, atau katakanlah mereka memiliki pendirian yang merdeka untuk bisa mengungkapkan sikapnya. Dan itu adalah sebuah ukuran untuk kita bisa membuat keputusan, membuat langkah seperti yang ditunjukkan oleh Pak Mahfud pada hari ini dengan mengajukan pengunduran dirinya. Baik, sebelum ke perwakilan dari dua paslon lainnya, Bang Ipang, apakah memang seharusnya seperti ini? Menteri yang ada di kabinet dari Presiden Jokowi yang kemudian terlibat dalam kontestasi pemilu sudah sepatutnya untuk mengundurkan diri, seperti yang dicontohkan oleh Prof. Mahfud MD? Ya, saya pikir udah sepatutnya ya untuk meniru langkah Prof. Mahfud ya, untuk ikut ya. Tapi kan ini bisa mereka cuti atau ikut. Jadi ini kan apa yang dilakukan Prof. Mahfud mundur ada dua mazhab. Pertama pendekatannya adalah untuk apakah betul pandangan orang kok baru sekarang. Kenapa nggak jauh-jauh hari. Berarti dugaan orang ini kepentingan elektoral saja untuk menderek elektabilitas. Tapi ada juga mazhab pandangan lain, nggak boleh disalahkan juga, bahwa ini bukti konsistensi Prof. Mahfud menjaga moral, menjaga etik patsun politik, menjaga konstitusi kita. Bagaimana budaya malu pejabat hari ini putus urat malunya. Nah, sekarang kita lihat di Korea Selatan saja, hanya masalah tas saja itu gempa. Ya, betul. Nah, karena abuse of power. Nah, ini konteks ini yang menurut saya
potensi hari ini krisis kenegarawanan, apa yang disuarakan oleh akademisi, oleh orang kampus hari ini, bicara tentang adanya praktek menyimpang dalam prinsip ketatanegaraan. Kita nggak mau bicara tentang Pak Jokowinya, itu masalah yang kecil. Tapi sebagai presiden, sebagai kepala negara, ada dianggap terjadi praktek menyimpang dalam ketatanegaraan. Nah, konteks itu Prof. Mahfud mungkin punya standar di situ untuk menjaga trayek moral hazard bangsa ini, supaya tidak ada potensi tergelincir kepada abuse of power atau penggunaan pada fasilitas negara. Yang kedua juga saya cermati dengan konteks mundurnya Prof. Mahfud ini, juga beliau melihat mungkin ada yang tidak netral, sudah mulai ada yang menjadikan ini sebagai komunitas politik, kepentingan politik praktis untuk kepentingan elektoral. Ada ketidaknyamanan chemistry yang beliau rasakan hari ini selama menjadi Menko. Nah, itu juga mungkin membuat beliau tidak mungkin bertahan di situ sehingga beliau harus mundur. Dan juga ada alasan yang menarik ketiga, misalnya yang ketiga nih alasan yang menarik. Prof. Mahfud sudah meminta waktu itu ada persoalan dengan mantan menteri, wakil menteri Menkumham, Pak Edi, Profesor Edi itu, yang kemudian dibatalkan status tersangkanya di KPK oleh pra peradilan. Padahal Prof. Mahfud waktu itu sudah minta dengan bukti yang sudah cukup kuat itu, dugaan untuk harusnya sudah ditangkap gitu. Nah, kenapa kemudian ini ternyata di pra peradilan dan bebas setelah 3 tahun belakangan tidak ada yang lolos dari pra peradilan, termasuk Firly sendiri nggak lolos. Firly sebagai ketua KPK saja nggak lolos, ini bisa lolos. Ternyata ada dugaan yang kemudian orang mengatakan ada operator di situ yang disebut dengan wakil menteri ini, yang kemudian ada proses operator dalam perusahaan hakim MK, yang kemudian ada indikasi penyelewengan pada unsur untuk meloloskan anak presiden. Dan itu operasi itu ada belanjanya, dan dugaan itu kenapa ini terjadi gitu. Mungkin itu Prof. Mahfud kenapa nggak ditangkap gitu. Kalau memang ada kemudian Gibran bisa lolos menjadi calon wakil presiden karena menabrak konstitusi. Nah, ada keterlibatan wakil menteri hari ini yang dibebaskan sebagai tersangka di KPK. Itu yang membuat mungkin standar moralnya Prof. Mahfud, kalau begini nggak nyaman lagi. Nah, mungkin tahan sampai di situ, ada ketidaknyamanan juga faktor-faktor lainnya. Tapi Bang Daniel bagaimana melihatnya seperti ini? Menteri kemudian juga terlibat dalam kontestasi pemilu, tapi kemudian memutuskan mundur. Ini juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Tapi mungkin dari pasangan 02 juga punya pandangan mengenai hal ini. Bang Daniel. Pertama tentu kami mengapresiasi ya mundurnya Pak Mahfud dari kabinet Pak Jokowi. Kami apresiasi itu sebagai bagian tanggung jawab. Ada 2 hal tanggung jawab yang harus dijawab Pak Mahfud. Pertama tentu adalah tanggung jawab inkompetensi yang selama ini itu juga menjadi kritik Pak Mahfud sebagai Menteri Koordinator. Kemudian kedua ya sebagai bagian dari yang dalam judul dialog kita ini adalah strategi. Nah, jadi kami mengapresiasi itu sebagai bagian, tadi saya sebut pertama sebagai bagian inkompetensi dalam melaksanakan tugas, kemudian sebagai bagian strategi politik. Jadi itu langkah-langkah yang sah saja dan boleh dilakukan. Jadi terus terang saya tidak melihat ini sebagai langkah etik atau langkah moral. Yang namanya etik dan moral itu dia memiliki unsur konsistensi. Kalau dalam Islam itu disebut dengan akhlak. Akhlak itu dia spontanitas. Dia lahir dimanapun dan dalam kondisi apapun. Jadi kalau itu terkait dengan moral atau obligasi moral, tanggung jawab moral, sejatinya itu sudah dilakukan oleh Pak Mahfud sejak. Bang Daniel, kami tidak bisa mendengar suara Bang Daniel. Bang Daniel, suaranya terputus. Bang Daniel, mohon maaf, kita akan berikan kesempatan juga kepada Pak Huda untuk bisa memberikan pandangannya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh Bang Daniel karena kami tidak bisa mendengar. Nah, ini baru kita tersambung lagi. Silakan Bang Daniel, dilanjutkan. Halo, nggak kedengaran, Mbak. Baik Bang Daniel, tadi sempat saya terputus. Saya nggak bisa dengar. Baik, Bang Daniel bisa mendengar suara saya? Sepertinya masih nggak bisa dengar. Sepertinya masih ada kendala komunikasi saya dengan Bang Daniel. Saya langsung saja berikan kesempatan kepada Pak Huda untuk bisa memberikan pandangan keputusan Pak Mahfud untuk mundur. Silakan Pak Huda. Ya, yang pertama ya mundurnya Pak Mahfud itu kan
sebuah peristiwa politik. Kalau dia peristiwa politik, berarti ada dua dimensi. Dimensi personal Pak Mahfud yang mengambil keputusan mundur dari jabatan Menko, kemudian dan itu kita tidak tahu motif beliau apa terkait dengan dimensi personal ini, kita bisa tanya langsung di kemudian hari kepada Pak Mahfud. Pada dimensi publik, sebagai sebuah peristiwa politik, tentu Pak Mahfud sudah menghitung secara matang menyangkut soal pengunduran diri beliau. Nah, pada hitungan publik itu, ya di situ pasti ada isu menyangkut soal elektoral, isu menyangkut soal strategi, dan itu sah-sah saja sebenarnya, nggak ada masalah. Nah, tapi di atas itu semuanya kita hormati Pak Mahfud sudah mengambil keputusan untuk mundur di tengah suasana yang kira-kira pendulum demokrasi kita sedang dalam situasi tidak sehat-sehat saja. Ada berbagai peristiwa yang kira-kira mengafirmasi kepada kita semuanya betapa suasana menjelang 13 hari ini semakin kita rasakan situasi politik kita yang dimensinya betul-betul terasa ada suasana yang tidak kita kehendaki bersama untuk menjaga jalannya demokrasi secara sehat pada pemilihan 14 Februari yang akan datang. Itu yang pertama ya, sebagai catatan. Yang kedua, sebagai sebuah peristiwa politik dan sebagai sebuah pilihan, saya kira isu lanjutan dari persoalan kabinet ini, Pak Nusirwan saya kira bisa bercerita lebih dalam lagi menyangkut soal misalnya suasana kebatinan dari Ibu Mensos yang merasa suasana kabinet sudah tidak bersahabat, sudah tidak enak, dan seterusnya itu. Nah, saya membayangkan setelah Pak Mahfud, jangan-jangan ada lagi menteri yang portofolio dari PDIP yang kemungkinan mungkin mengikuti jejak dari Pak Mahfud sebagai sebuah langkah politik yang semangatnya kira-kira satu berdimensi personal, yang kedua berdimensi publik, apa yang sedang dikonstruk oleh teman-teman PDIP melalui pasangan 02. Jadi sekali lagi posisi kami menghormati, dan ini pilihan personal Pak Mahfud. Baik. Dan pasti ada dimensi yang lain yang mengikutinya. Baik, sudah disinggung oleh Pak Huda tadi Pak Nusirwan, mungkin bisa bercerita lebih lanjut lagi mengenai apa sebenarnya dirasakan, dikeluhkan oleh jajaran Menteri PDIP yang masuk kabinet saat ini, termasuk juga yang sempat diceritakan oleh Pak Hasto mengenai curhatnya Bu Mensos. Tapi tentunya setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi.